Perang salib dan jihad, dua istilah yang kerap dijadikan bukti bahwa agama adalah sumber utama kekerasan dalam sejarah manusia. Tapi benarkah begitu? Apakah kekerasan itu memang datang dari iman atau dari ambisi kekuasaan? Karen Armstrong, mantan biarawati dan sejarawan agama, mengajak kita untuk berpikir ulang. Dalam bukunya Fields of Blood, ia menantang narasi populer tentang agama sebagai pemicu konflik. Menurutnya, yang sering kita anggap sebagai perang suci, justru seringkali tidak terlalu suci. Mari kita mulai dari Perang Salib tahun 1095. Paus Urban II menyerukan perang untuk merebut kembali Yerusalem dari tangan Muslim. Tapi, apakah motivasinya murni spiritual? Tidak sesederhana itu. Paus saat itu sedang bersaing dengan kekuasaan duniawi, kaisar, raja-raja Eropa, bahkan para bangsawan yang mulai tidak tunduk pada otoritas gereja. Perang ini menjadi alat politik. Ia menjanjikan pengampunan dosa bagi siapapun yang ikut. Tapi di balik janji suci itu tersembunyi motivasi duniawi kontrol, wilayah, dan kejayaan. Kata-kata seperti libertas atau pembebasan digunakan untuk memoles ambisi politik. Tapi kenyataannya, ketika tentara salib merebut Yerusalem pada 1099, mereka melakukan pembantaian brutal terhadap Muslim, Yahudi, bahkan sesama Kristen Timur. Kota suci berubah jadi lautan darah. Sekarang kita lihat dari sisi Islam. Saat seruan perang salib menggema di barat, dunia Muslim justru sedang terpecah. Para amir dan sultan sibuk berperang antar sesama. Semangat jihad sudah tidak menjadi prioritas. Tidak ada invasi Islam ke Eropa pada masa itu seperti yang sering dibayangkan. Baru ketika tentara salib melakukan serangan yang brutal dan menduduki wilayah Muslim, jihad kembali dibangkitkan. Bukan sebagai aksi ofensif, tapi sebagai respon terhadap invasi. Artinya, dalam konteks ini, jihad bukan inisiatif agresi, tapi reaksi terhadap kekerasan dari luar. Salah satu tokoh penting dalam perlawanan ini adalah Salahuddin Al-Ayyubi atau Saladin. Ia bukan hanya jenderal, tapi simbol etika dalam perang. Ketika ia merebut kembali Yerusalem pada tahun 1187, tidak ada pembantaian. Tidak seperti lawannya 88 tahun sebelumnya. Saladin membebaskan warga Kristen dan memperbolehkan mereka pergi dengan aman. Saladin menunjukkan bahwa bahkan dalam perang, nilai-nilai belas kasih dan kehormatan bisa dijaga. Ironisnya, ia yang digambarkan sebagai musuh oleh Barat justru bertindak lebih manusiawi daripada para pemimpin Kristen dalam perang salib. Karen Armstrong ingin kita paham, konflik berdarah dalam sejarah bukan soal agama yang jahat, tapi soal bagaimana agama digunakan sebagai alat oleh penguasa. Dalam banyak kasus, kekerasan yang mengatasnamakan Tuhan sebenarnya adalah kekerasan demi kepentingan duniawi. Sejarah tidak bisa dilihat dalam hitam dan putih. Agama bukan aktor tunggal dan bukan pula kambing hitam. Kita harus bertanya lebih dalam, siapa yang diuntungkan? Siapa yang menggerakkan kekerasan? Dan siapa yang sebenarnya membayar harga dari semua konflik itu? Kalau kamu suka konten sejarah yang mendalam tapi tetap kritis, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Bantu sebarkan pemahaman yang lebih jernih, karena dunia butuh lebih banyak nalar daripada prasangka. Dan ingat, agama bukan kambing hitam.